Topik hari ini tentang be humble. Jadilah rendah hati. Apakah kalian tahu apa artinya rendah hati? Apa menurut kalian arti rendah hati? Nah, mari kita belajar tentang arti kerendahan hati. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus. Dalam bahasa Latin artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri, membumi ke tanah. Di dalam ayat Alkitab Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Jadi kerendahan hati tentu membutuhkan kesadaran di dalam kehidupan manusia untuk menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu tanah. Kalau kita lihat debu tanah yang sesungguhnya diinjak-injak oleh manusia. Namun Tuhan menciptakan kita dari debu tanah menjadi ciptaan yang istimewa karena Tuhan menafaskan atau memberikan nafas kepada manusia atau kepada kita sebagai ciptaannya, sehingga kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kerendahan hati ini sangat penting untuk dijadikan lifestyle di dalam kehidupan setiap orang. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan dari debu tanah. Tidak ada yang kita sombongkan atau tidak ada yang kita banggakan, karena semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Humility or humility comes from the word humus, Latin, meaning soil or earth. So humility means putting yourself grounded to the ground. Specifically in Genesis chapter 3 verse 19, it say, remember that you are dust and you will turn to dust. Nah, tentu di dalam membangun sikap kerendahan hati ada yang namanya hati nurani. Ya, setiap orang pasti memiliki hati nurani yang senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu hal atau mengingatkan kita untuk berhati-hati melakukan kesalahan, atau mengingatkan kita supaya kita bertindak dengan hati-hati dari setiap keputusan yang kita ambil. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu kesadaran akan yang benar dan yang salah. Jadi jelas ya, hati nurani itu berbicara, ya, menyadarkan kita, oke, itu benar, oke, itu salah. Apalagi kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum atau norma-norma dan aturan pada situasi konkret. Jadi inilah fungsi dari hati nurani manusia. Jadi memberikan kesadaran
dan juga kemampuan di dalam melakukan berbagai hal yang berlaku di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Ini sangat penting. Perlu kita mengenali diri kita, siapakah kita? Siapakah manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Sehingga kita akan memberi penghormatan kepada Tuhan. Ya, kita akan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada di dunia ini, itu datangnya dari Allah. Di situ semua milik Tuhan. Itulah sebabnya kerendahan hati sangat penting. Ya, untuk apa? Pengenalan akan diri kita sebagai ciptaan Tuhan dan pengenalan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang memiliki segalanya. Humility is born from knowing oneself and God. Self-knowledge refers to the awareness that everything that is good for us comes from God and belongs to God. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan. Manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Tuhan. Itu jelas sekali bahwa manusia seharusnya mengandalkan Tuhan. Seharusnya bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena manusia terbatas. Ada kalanya manusia tidak akan mampu lagi. Mungkin di saat kita sehat, kita mampu melakukan segala sesuatunya. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Itulah sebabnya kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Kita mohon supaya Tuhan mengasihi kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan setiap aktivitas kita setiap hari. Pengetahuan manusia terbatas. Manusia tidak tahu apa yang terjadi besok, namun Tuhan tahu. Itulah sebabnya manusia senantiasa berserah kepada Tuhan. Humility is also born from an attitude that is completely dependent on God. As creatures that are sinful and have many limitations, human beings of faith shall depend on God, on God's grace and mercy. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah. Itu jelas. Manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tentu harus rendah hati kepada semua ciptaan Tuhan yang lainnya, secara khusus kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita saling mengasihi, karena kalau kita mengasihi sesama kita, menghormati satu dengan yang lain, sama artinya bahwa kita menghormati Tuhan. So humility in understanding the Christian faith is human awe and fears God. Nah, mari kita belajar dari tanaman ciptaan Tuhan, yaitu padi. Ya, padi itu semakin berisi, dia semakin merunduk. It's a Southeast Asian philosophy of life inspired by the life cycle of rice. It compares one's maturity, self-attainment, and accomplishment with the growth of the rice paddy plant.
In Indonesia it say, seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Which translate to be like the stall as the laden with ripening grains it bowed down. Jadi belajar dari ilmu padi, dia berisi dan semakin menunduk. Ketika kita peroleh pengetahuan, kita tidak boleh sombong. Ketika kita berhasil, kita tidak boleh sombong juga. Ya, ketika kita punya lebih daripada orang lain, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kenapa? Karena semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Belajar dari padi, dia semakin berisi dan semakin menunduk. Itulah yang seharusnya dimiliki. Ketika kita punya pengetahuan lebih, maka kita bersyukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita punya harta, maka kita bisa berbagi kepada orang lain. Ketika kita berhasil, maka kita harus syukuri. Jadi sampai di sini pelajaran hari ini, dan Bapak harap kalian bisa membaca materinya supaya lebih mengerti lagi. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanya kepada Bapak. Terima kasih. God bless you.